Shalom Bapak Ibu, saudara semua. Dan pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan didasarkan pada Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 dengan judul Pesan Kristus Sebelum Kenaikannya. Saya akan bacakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada hari ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu Saudara, nas yang baru kita baca ini adalah gambaran daripada momen atau saat perpisahan Tuhan Yesus dengan para muridnya ya, sebelum dia naik ke surga. Perpisahan yang bisa dikatakan kedua, ya perpisahan pertama pada waktu Tuhan Yesus mati disalibkan dan itu hanya berlangsung hanya 3 hari saja. Dan setelah kebangkitan Tuhan Yesus selama 40 hari, Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya dan juga pengikutnya untuk mengajarkan mereka, untuk mempersiapkan mereka ya sebelum kenaikannya ke surga. Pesan-pesan terakhir yang harus diingat oleh mereka bagaimana keinginan daripada Tuhan Yesus, kehendaknya bagi mereka. Dan sebenarnya bukan saja pengajaran atau keinginan Tuhan Yesus kepada murid pada saat itu, tetapi juga sebenarnya itu aplikasikan kepada kita. Memang kalau kita katakanlah banding dengan perayaan yang lain, ya Natal biasanya persiapannya panjang, ya gereja-gereja dan dengan suatu pemikiran, suatu kemegahan seperti itu. Dan kalau Paskah juga ya dipersiapkan juga dengan baik. Tapi jarang sekali memang kalau dikatakan kebangkitan itu dipersiapkan ada panitianya. Tetapi sebenarnya kalau dari sisi iman Kristen, kenaikan itu tidak kalah pentingnya dengan Natal, dengan Paskah, ya Jumat Agung, Paskah, dan juga ya nanti hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Karena tanpanya ini merupakan suatu kaitan, tanpanya ya tanpa kenaikan Tuhan Yesus maka Roh Kudus itu tidak datang ya untuk memenuhi para pengikut Kristus, dan tanpa juga kenaikan Tuhan Yesus ada keterbatasan. Dan inilah yang kita akan renungkan lebih lanjut. Mengapa Tuhan Yesus itu memberikan pesan kepada para murid-muridnya. Ya. Kenaikan Tuhan Yesus itu juga harus kita pahami. Itu merupakan sesuatu yang penting karena itu adalah bukti juga kemuliaan kuasa daripada Tuhan Yesus. Bukti bahwa dia adalah memangnya Allah. Dia berasal dari surga, dia kembali ke sana. Ya, jadi Tuhan Yesus itu bukan pergi ke surga, tetapi dia kembali, dia pulang memang asalnya dari sana. Ya berbeda dengan orang-orang yang sudah dibangkitkan. Ya kalau kita baca di dalam firman Tuhan, ya Lazarus, pemuda Nain dan yang lainnya,
Mereka itu dibangkitkan tetapi mati kembali dan tidak naik ke surga seperti Tuhan Yesus. Ya, sangat berbeda. Dan di sini kita baca tadi bagaimana kenaikan Tuhan Yesus itu disaksikan oleh para pengikutnya. Dan pada saat itu juga Tuhan menyampaikan pesan kepada murid-muridnya. Nah, pesan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya sebelum kenaikannya? Setidaknya ada dua pesan utama yang Tuhan ingin sampaikan kepada para muridnya. Yang pertama yaitu untuk menerapkan pola pikir Kristus. Pemikirannya harus juga dimiliki oleh para muridnya. Dan juga yang kedua, bagaimana pesan itu untuk meyakini janji daripada Kristus, khususnya tentang kedatangannya yang kedua kali. Jadi yang pertama, pesannya ini adalah menerapkan pola pikir Kristus, memiliki pola pikir Kristus. Di dalam ayat yang ke-6 tadi dari Kisah Para Rasul 1 dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Disinilah kita lihat bagaimana pemikiran atau pola pikir daripada murid pada saat itu. Pertanyaan murid-murid ini mencerminkan apa yang mereka pikirkan, padahal mereka itu sudah menyaksikan kematian Tuhan Yesus. Mereka sudah melihat sendiri Tuhan yang bangkit itu, tetapi ternyata pemikiran mereka itu hanya berpikir duniawi. Masih berpikir tentang hal-hal dunia saja. Maka di sini dijawab oleh Tuhan Yesus ayat yang ke-7, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi, inilah poinnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kita lihat di sini perbandingan antara apa yang Tuhan Yesus pikirkan dengan para murid pikirkan. Ya, kalau tadi yang pertama kita dapat melihat para murid ini berpikir bahwa yang pelaku pelayanan di bumi itu hanyalah Tuhan Yesus saja. Mereka pikir bahwa begitu hebatnya pelayanan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus itu masih ada di bumi. Tuhan Yesus dapat menyembuhkan orang. Ya, bukan saja yang timpang, yang buta, bahkan yang mati pun dibangkitkan. Pelayanan mujizat yang luar biasa. Orang-orang yang kerasukan, roh jahat pun itu diusirkan sehingga mereka boleh pulih kembali. Inilah harapan-harapan daripada muridnya. Mereka berpikir kalau Tuhan Yesus masih di dunia ini, ayo kita akan dukung untuk melanjutkan pelayanannya. Kita dukung Tuhan Yesus untuk tetap melayani. Mereka sudah menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya sempat ya kita tahu bagaimana para muridnya itu ketakutan ketika Tuhan Yesus itu disalibkan. Bahkan mereka lari, hanya satu saja muridnya yang stay sampai di bawah kayu salib yaitu Yohanes. Sedangkan yang lainnya itu sudah kita tahu satu berkhianat, satu menyangkal, yang lainnya entahlah kemana. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, maka mereka pun dikuatkan lagi. Mereka melihat kemenangan. Bagaimana guru mereka, Tuhan mereka itu menang atas maut. Dan kemenangan inilah juga yang membuat para murid berpikir bahwa kalau Tuhan Yesus itu masih di dunia ini, maka pelayanannya akan semakin besar. Tetapi Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada murid-muridnya bahwa pelayanan itu
bukanlah dirinya. Istilahnya tongkat estafetnya itu, yaitu telah dialihkan kepada murid-muridnya. Maka dikatakan, kamu akan menerima kuasa. Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya tidak dapat melakukan apa yang dia telah lakukan ketika melayani di bumi ini. Tetapi kalau kuasa Roh Kudus turun atas mereka, maka mereka telah diperlengkapi menjadi saksi Tuhan. Mereka diperlengkapi untuk melanjutkan pelayanan. Mereka telah diperlengkapi untuk melakukan penginjilan. Maka disinilah Bapak Ibu Saudara, bukan saja pesan ini kepada para muridnya pada waktu itu, tetapi sebenarnya mengapa firman Tuhan ini ada bersama dengan kita saat ini? Karena pesan ini juga untuk kita. Kalau Roh Kudus, kuasa Roh Kudus ada turun atas kita. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka tugas dari pelayanan itu ada dengan kita dan itu menjadi tugas kita. Jadi bukan hanya kita sebagai orang percaya, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saya percaya akan kematian Tuhan Yesus yang menebus, menyucikan setiap dosa saya. Dan kalau saya berdosa, saya datang untuk memohon pengampunan, maka Tuhan yang adil itu akan menyucikan dosa saya dan menjauhkan saya daripada segala kejahatan. Tapi sebenarnya bukan hanya berhenti di situ saja. Bukan hanya sekedar kita percaya. Tetapi kita harus beritakan. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Pemikiran, pelayanan, bukan Tuhan Yesus saja ketika ada di bumi ini. Itu sangat terbatas. Tetapi ini adalah tugas kita semua. Tugas di mana kita diberikan kesempatan untuk percaya kepada Tuhan. Ini sajalah saudara-saudara. Kita tidak tiba-tiba percaya, bukan? Kita percaya karena kita pernah mendengar berita Injil itu. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu hanyalah Dia satu-satunya jalan keselamatan. Tanpanya kita ini semuanya binasa. Dan ketika itu pun kita tahu Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita sehingga kita percaya. Jadi karena orang lain, entah itu mungkin orang tua kita, entah itu tetangga kita, teman kita, saudara kita, siapapun itu, Tuhan telah memakainya untuk memberitakan Injil kepada kita. Dan Tuhan mau pakai kita untuk juga memberitakan Injil kepada sesama kita. Jika masih ada mungkin orang tua kita yang belum percaya kepada Tuhan, marilah kita mendoakan. Jika ada saudara kita, anak kita, ya, mungkin pasangan hidup kita, tetangga kita, marilah kita berdoa. Lalu kita melanjutkannya dengan pemberitaan Injil kepada mereka. Kita menjadi saksi Tuhan. Kadang-kadang inilah yang menjadi kendala ya. Aduh, saya mah mana baca firman juga masih suka nggak ngerti. Gimana saya bisa bersaksi. Bapak Ibu Saudara, namanya bersaksi. Inilah, ini. Kalau di pengadilan ketika dipanggil saksi, itu beda dengan ahli ya, saksi ahli. Tapi kalau namanya saksi, berarti seseorang yang sudah atau pernah melihat atau dia melihat, dia mengalami itu menjadi saksi. Nah demikian pula kita. Kita sebenarnya ketika kita mau bersaksi, ya saksikanlah bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Kita saksikan bagaimana Tuhan mengubah hidup kita. Kadang-kadang ada alasan lagi sekarang.
Kita kan sekarang jarang ketemu orang, malahan kalau orang diajak ngomong ya belum tentu mereka mau. Takut tertular lah, apalah. Saya mau tanya Bapak Ibu, yang sekarang banyakan ada di tangan Bapak Ibu apa? Handphone bukan? Gadget itu banyak sekali. Ya. Banyak waktu kita, bahkan bisa dikatakan kadang-kadang kayak nempel gitu. Ya. Dibandingkan yang lain yang ada di tangan, bisa berjam-jam ada di tangan kita HP itu. Nah, bagaimana saudara menggunakan HP itu? Apakah hanya foto-foto posting sana sini? Itu sah-sah saja ya, posting foto keluarga, momen yang lainnya. Tetapi pernah nggak terpikir oleh saudara bahwa itu juga bisa dipakai untuk memberitakan Injil? Isi medsos saudara apa? Nah, saudara yang jawab ya. Apakah saudara menggunakan medsos, Facebook, saya nggak sebutkan satu-satu, cukup banyak ya. Tapi apa isinya? Nah, sekarang ini juga kan ada apps namanya TikTok ya. Saya belum masuk ke situ, saya belum tahu bagaimana menggunakannya. Tetapi juga saya melihat cukup banyak orang sudah banyak menggunakan itu untuk memberitakan Injil. Nah, mengapa kita juga tidak bisa pakai itu? Ya banyak sarana-sarana saat ini tidak justru dengan itu tidak ada pembatasan ruang dan waktu untuk kita memberitakan Injil. Hanya mau tidak kita pakai itu. Ini yang kita harus memiliki pola pikir Kristus. Pelayanan itu bukan hanya katakanlah orang-orang ya di gereja full time hamba-hamba Tuhan, pendeta, penginjil, bukan itu tugas. Bukan hanya mereka yang memiliki tugas itu, tetapi Tuhan katakan pada murid-muridnya bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Roh Kudus sudah memenuhi kita. Mengapa kita tidak gunakan itu? Kita berikan itu sebagai persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Melayani Tuhan, menginjil. Dan yang kedua, kalau kita lihat daripada pola pikir para murid ini adalah mereka itu berfokus pada pemikiran kerajaan dunia yang fana. Mereka berpikir bahwa katakan, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kembali lagi berpikir dunia. Kalau dari sejarah kita tahu bahwa bangsa Israel memang ini adalah kerajaan ya yang jaya pada masa Daud dan Salomo. Dan disitulah kejayaan, tapi setelah itu kerajaan itu terbelah dua, lalu mereka juga banyak mengalami pengasingan ya karena bangsa-bangsa lain itu menjajah mereka hingga pada waktu zaman Tuhan Yesus pun mereka itu masih di bawah pemerintahan kerajaan Romawi. Jadi mereka berpikir Tuhan yang begitu hebatnya pastilah bisa memulihkan bangsa Israel ini. Bisalah kembali kepada kejayaannya. Itulah pemikirannya, terobsesi pada pemulihan kerajaan dunia yang fana. Ya kita pahami orang yang masyarakat yang terjajah itu banyak pergumulannya. Untuk itulah mereka begitu fokusnya terhadap permasalahan mereka. Jadi kadang-kadang ya kalau kita baca di sini apa yang Tuhan Yesus telah sampaikan ya di ayat yang keempat dan selanjutnya, dan dalam percakapan itu kelihatannya murid-muridnya ini tidak nyambung istilahnya. Dan kadang-kadang ya seperti itu kita kalau pas ngobrol gitu kan,
kita terfokus kepada apa yang ingin kita katakan, kita terfokus pada persoalan kita. Sehingga ketika orang lain sharing kepada kita, itu kita nggak nangkap. Kita hanya mengutarakan apa yang kita inginkan. Tuhan Yesus ingin di ayat yang ketiga, ya dari Kisah Para Rasul ini katakan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi sebelumnya Tuhan Yesus sudah mengatakan, sudah mengajarkan kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi murid-muridnya terfokus kepada permasalahan mereka, pergumulan mereka, beban mereka. Kami mau keluar daripada tekanan ini, penjajahan ini. Sehingga mereka itu tidak nangkap apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah mereka. Yaitu mereka dibebaskan dari kuasa dosa. Mereka harus berpikir pada kerajaan yang kekal, bukan kerajaan yang fana. Inilah pemikiran yang harus dimiliki oleh para murid pada saat itu dan juga pemikiran yang perlu kita pikirkan saat ini juga. Bukanlah kita pikirkan bagaimana kesuksesan secara duniawi, tetapi bagaimana kita bisa orang lain pun mengalami kerajaan Allah yang memberikan kekekalan bagi mereka. Salah satu yang perlu kita pikirkan yaitu bagaimana prioritas hidup kita. Dan saya bukannya maksud menyinggung apapun juga di sini, tapi kadang-kadang orang tua itu memang pastilah memikirkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Rela mengeluarkan biaya yang bisa katakan ratusan juta untuk pendidikan anaknya. Tetapi ketika berpikir untuk belajar firman, untuk anaknya tertarik untuk melayani Tuhan, kadang-kadang ada reservasi tersendiri. Sayanglah, sekolah teologi ya sudahlah, gitu-gitu aja, bisa belajar sendirilah, mudahlah. Bapak, Ibu, pernah nggak kita pikirkan bagaimana pemimpin gereja kita kalau kita tidak mempersiapkan anak-anak kita yang memang mampu. Bukan istilahnya yang keuangan, ya ketika gak masuk ke universitas yang lainnya tidak ditolak karena mungkin katakanlah dari segi IQ-nya, inteleknya agak kurang, ya sudahlah masuk ke sekolah teologi. Bisa bayangkan kalau sekolah mahasiswa teologi semuanya seperti itu, jadi apa pemimpin gerejanya? Jemaatnya akan lebih pintar. Sedangkan ya secara spiritual bisa dikatakan kita juga memerlukan pemimpin yang bisa atau mampu untuk memimpin. Jadi kita juga harus dukung daripada pelayanan ini. Kita dukung untuk kerajaan Allah yang kekal ini. Jadi kita juga rela untuk mendukung anak-anak kita untuk melayani Tuhan. Dan pola pikir yang ketiga dari murid-muridnya ini berpikir bahwa objek pelayanan itu terbatas pada suku bangsa mereka. Mereka mengatakan pada masa ini Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel. Mereka hanya pikirkan satu bangsa saja. Mereka hanya pikirkan bahwa ya yang penting
kerajaan Israel itu, kesukuan Israel itu yang dipulihkan. Mereka berpikir jika kerajaan Israel itu dipulihkan dan Kristus itu menjadi rajanya, ya setidaknya mereka itu bisa menjadi menteri lah, atau setidaknya mereka itu bisa menjadi orang penting lah ya di kerajaan yang dipulihkan itu. Meningkatlah ya posisi ataupun jabatan mereka itu. Ada kembali lagi pemikiran duniawi, pemikiran yang sempit, pemikiran yang hanya memikirkan kesukuan saja. Memang kita pahami ya bangsa Israel ini dipilih adalah bangsa pilihan Allah. Ya pada waktu itu juga mereka itu cukup eksklusif hidupnya. Katakan janganlah membaur atau bercampur dengan bangsa lain. Ya kekudusan daripada diri mereka, kehidupan mereka itu perlu dijaga. Ya karena pada waktu itu orang-orang di sekitar mereka, masyarakat ataupun kerajaan sekitar mereka itu menyembah berhala. Ya jika terjadi percampuran itu, maka ya bisalah kemunian ataupun maksudnya di sini iman kepada Tuhan itu tergoyahkan. Ya, jadi sangat terbatas pergaulan masyarakat mereka. Disitulah makanya mereka sudah mendarah daging, fokus hanya kepada kesukuan mereka saja. Dan ini yang ingin diubahkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan kembali lagi di ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus, ayat yang 8, turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea. Jadi bukan di Yerusalem, kita lihat regional di sini, bukan hanya kota saja Yerusalem, bukan hanya seluruh Yudea Samaria, ya provinsi sudah mulai meluas, dan dikatakan sampai ke ujung bumi. Kalau dikatakan sampai ke ujung bumi, sebenarnya ketika mereka melintas ke Samaria saja, ya Samaria itu adalah daerah yang pernikahannya mix. Ya, orang Yahudi menganggap bahwa orang-orang Samaria itu tidak pure Yahudi. Maka kadang-kadang mereka juga dianggap orang Samaria ini lebih rendah daripada mereka. Dan bahkan dikatakan sampai ke ujung bumi. Berarti beraneka budaya, semua bangsa itu harus dijangkau, harus diberitakan keselamatan. Dan disinilah pemikiran bahwa murid-muridnya harus menaati panggilan Tuhan, menyebarkan diri mereka untuk memberitakan Injil. Kalau kita baca kisah para rasul ini, ya saya harap Bapak Ibu juga membaca firman ya. Dan kalau memang yang belum, ayolah bulan ini kita baca kisah para rasul. Ini sangat semuanya juga bagus ya. Tapi disinilah kita akan mempelajari sejarah daripada kekristenan itu. Bagaimana pada waktu para muridnya itu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka pelayanannya semakin meluas, tetapi ada satu hal yang mereka tidak agak masih reserve ya istilahnya. Kalau kita baca dari Kisah Para Rasul 8, Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-1b dikatakan pada waktu Kisah Para Rasul 8 ayat 1b ya. Oke, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Perhatikan, di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Apa yang membuat mereka menyebar di sini? Dikatakan mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat. Istilahnya Tuhan harus melakukan sesuatu ini murid-murid masih ngumpul aja di Yudea. Tapi ketika penganiayaan itu terjadi, maka katakan tersebarlah ke seluruh daerah Yudea dan Samaria.
Dan ayat yang keempat dikatakan mereka yang tersebar itu menjelajah ke seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ini judulnya Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah ke seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Disinilah mulailah mereka menyebar. Mulailah mereka juga pahami bukan hanya di Yerusalem. Perintah daripada Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil bukan hanya di Yerusalem, tetapi menyebar seluruh Yudea dan Samaria. Mereka memasuki Samaria. Jadi bukan hanya satu suku yang hanya dijangkau, tetapi jangkauan kepada seluruh dunia berbagai suku. Jadi itulah pemikiran yang harus kita miliki. Lalu yang kedua, pesan apakah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bagi para muridnya sebelum kenaikannya? Yaitu di ayat yang kembali lagi ke Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan-awan menutupinya dari pandangan mereka. Sambil saya bacakan ini, coba kita bayangkan kondisi mereka pada saat itu ya. Mereka murid-muridnya kumpul, ini bukan hanya 11 murid yang tertinggal, tetapi ratusan murid yang pengikutnya. Ya kalau kita baca di 1 Korintus 15 bagaimana para muridnya ini juga berkumpul. Nah ayat yang 10, kembali. Ketika mereka sedang menatap ke langit, lalu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Jadi mereka menatap dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Pesan yang ingin disampaikan adalah meyakini janji Kristus. Meyakini bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi pada waktu murid-murid para pengikut Tuhan Yesus itu kumpul di Bukit Zaitun dan mereka itu diberikan pesan oleh Tuhan Yesus dan kemudian Tuhan Yesus itu tiba-tiba terangkat. Kita bisa bayangkan, mungkin juga sulit untuk dibayangkan kondisi. Kalau sekarang kan kita sudah terbiasa ya orang bisa istilahnya lifted dari itu dengan alat ya, seperti burung seperti itu. Tapi kita bayangkan zaman dulu mereka tidak pernah melihat ada orang bisa terangkat. Ini kan melawan gravitasi bumi. Jadi tidak heranlah ketika Tuhan Yesus terangkat lalu dikatakan ya Allah pun mengirim malaikatnya dikatakan, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Terkesimalah orang-orang itu. Lihat, lihat. Bisa dikatakan bengong ya, terkesima liatin, lihat ke atas. Tuhan Yesus nggak ada. Tapi diingatkan di sini. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Kamu melihat dia naik ke surga. Dengan kata lain bahwa satu, Tuhan Yesus itu akan datang kembali. Dan kedua, cara yang sama. Tiba-tiba, ya tidak diberitahu bahwa kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Sebenarnya kalau soal kenaikan daripada Tuhan Yesus juga sebelumnya sudah berulang-ulang kali ya memberikan pesannya itu kepada para muridnya. Tapi disinilah kita lihat ketika mereka menyaksikan itu, memang sungguh benar apa yang dikatakan
oleh Tuhan Yesus. Dan bukan saja Tuhan Yesus meninggalkan mereka begitu saja, tapi ada janji yang Tuhan berikan. Ya, selain dari Kisah Para Rasul ayat 1 ayat 8 tadi, kita akan baca dari Lukas 24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49. Dikatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Inilah perintah yang harus dilakukan oleh para murid Tuhan Yesus. Bahwa kuasa daripada Roh Kudus akan turun atas mereka, tetapi mereka harus tinggal dulu. Tinggal bersama, mereka berdoa, dan disitulah mereka mendengarkan. Maka dikatakan di ayat 12 dari Kisah Para Rasul 1 ini, maka kembalilah rasul-rasul ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Mereka mendengarkan. Setelah mereka naik, lalu malaikat mengatakan bahwa ya istilahnya janganlah kamu stay ya di sini. Ini bukan tujuannya kamu tinggal di sini. Tetapi seperti yang Tuhan Yesus katakan bahwa Tuhan memanggil mereka untuk menjadi saksi dengan diperlengkapi kuasa Roh Kudus. Itu yang dijanjikan. Dan sebenarnya kalau kita bicara soal janji Tuhan, silakan saudara-saudara pelajari. Mana janji Tuhan yang tidak pernah digenapi? Mengapa kita harus meyakini bahwa janji Tuhan itu pasti selalu ditepati? Ketika Tuhan Yesus mengatakan Allah menubuatkan melalui nabi-nabinya akan datang ke dunia ini. Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus lahir. Ketika dikatakan bahwa dia akan disalibkan, Tuhan Yesus benar disalibkan, menanggung dosa kita. Ketika dikatakan setelah kematiannya akan ada kebangkitan, benar terjadi setelah 3 hari. Dan ketika Tuhan Yesus katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu sudah terjadi. Pencurahan Roh Kudus atas murid-muridnya, pencurahan Roh Kudus atas orang-orang percaya itu sudah digenapi. Dan inilah janji bahwa Tuhan akan datang kembali dalam kemuliaannya. Inilah masa penantian bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah di masa penantian kita ini, kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita hidup untuk dipakai menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan. Bukan hanya sekedar perkataan kita, bukan hanya sekedar sikap kita, tetapi bagaimana perilaku kita. Pakailah apa yang kita miliki saat ini, HP kita, gadget kita, untuk memberitakan Injil. Biarlah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau memakai kita menjadi saksinya. Karena kita perlu memiliki pola pikir bahwa pelaku pelayanan bukanlah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga, diperintahkan kepada muridnya, dan kita juga lanjutkan saat ini. Maka sering dikatakan, mengapa kitab Kisah Para Rasul agak berbeda dengan kitab yang lain, sepertinya ada endingnya, ada penutupnya. Tetapi kalau kita baca kitab Kisah Para Rasul, seakan-akan itu to be continue. Ya, dilanjutkan karena memang itu adalah kelanjutan, kitalah lanjutannya. Ya, estafet itu sudah diserahkan kepada kita. Dan marilah kita fokus pada kerajaan kekekalan. Dunia ini hanya sementara saja. Marilah kita fokus pada kerajaan yang kekal. Dan objek daripada penginjilan adalah semua bangsa.
Mungkin kita tidak bisa pergi sendiri. Ya mungkin katakan nyebrang ke istilahnya ke Lampung saja yang dekat saja mungkin kita tidak bisa pergi. Tapi apa yang kita bisa lakukan untuk mendukung pelayanan-pelayanan penginjilan itulah. Itulah, marilah kita dukung pelayanan itu. Dan kita percaya, kita yakini akan janji Tuhan. Karena kita tahu janji Tuhan tidak ada yang tidak pernah ditepati. Saat ini adalah penantian kita untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Marilah kita hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Marilah kita hidup menyenangkan Tuhan. Marilah kita hidup untuk menjadi berkat. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa.